Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait 5 langkah sistematis dalam menyusun tinjauan pustaka, di mana 5 langkah sistematis itu terdiri dari mencari, evaluasi, identifikasi, garis besar, dan tulis. Nah, tahap yang pertama yaitu mencari literatur yang relevan. Di sini kita harus mencari sumber-sumber literatur yang kredibel, yang mutakhir, kemudian harus melihat relevansi dengan judul penelitian yang akan kita lakukan, kemudian harus mencari referensi yang terbaru dengan up to date dan sumber informasi literatur yang sesuai. Nah, adapun masalah yang sering ditemukan dalam mencari literatur yang relevan, yaitu terlalu banyak memakan waktu dalam pencarian. Hal tersebut bisa disebabkan karena kita tidak memiliki suatu strategi dalam penelusuran literatur yang sesuai. Bisa juga kesalahan yang mana kita tidak mendapatkan literatur yang relevan. Hal tersebut bisa disebabkan karena kita tidak mampu mengidentifikasi topik penelitian yang akan kita cari, kemudian kita tidak paham sumber-sumber informasi yang ada, kemudian bisa disebabkan juga karena salah dalam menggunakan istilah pencarian, yang mana kita seharusnya menggunakan istilah yang spesifik, tapi kita malah menggunakan istilah yang umum, sehingga itu bisa menyebabkan literaturnya tidak relevan. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu kita harus menentukan yang pertama, kita harus mempunyai strategi dalam penelusuran literatur. Nah, strateginya yaitu salah satunya yaitu kita membuat daftar pertanyaan dari topik penelitian yang akan kita cari. Kemudian kita membuat daftar kata kunci, istilah, atau sinonim yang saintifik yang kiranya itu berhubungan dengan penelitian kita. Selain itu, kita juga harus memberikan pengertian, memberikan definisi dari kata kunci tersebut. Hal tersebut agar tidak terjadi multitafsir. Selain itu, kita harus mengetahui dulu topik penelitian yang akan kita gunakan, sehingga kita memahami tujuan kita dalam mencari literatur itu apa. Apakah tujuannya untuk kita mencari suatu metode yang tepat, ataukah tujuannya untuk melihat perkembangan topik penelitian yang akan kita lakukan saat ini. Nah, kemudian solusi selanjutnya yaitu kita harus tahu dulu sumber-sumber informasi database yang sesuai dengan artikel yang kita butuhkan. Misalnya, kita itu membutuhkan suatu artikel penelitian tentang ilmiah, tentang medis, maka kita harus mencari database yang mengeluarkan artikel tentang ilmiah dan medis. Database itu mengeluarkan secara khusus artikel tersebut. Misalnya, database ScienceDirect. Nah, database tersebut itu hanya fokus mengeluarkan artikel tentang ilmiah dan medis. Nah, selain itu, dalam pencarian artikel atau literatur, kita tidak membatasi dengan sumber-sumber yang hanya berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena banyak hasil literatur yang bagus tetapi bersumber bahasa Inggris. Nah, selain itu, kita harus memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam database. Misalnya itu fitur rentan waktu, kemudian mengurutkan hasil pencarian berdasarkan waktu, mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevansi, atau berdasarkan jumlah pengrujuk artikel tersebut. Nah, yang kedua yaitu evaluasi literatur. Pada tahap yang kedua ini, kita mengevaluasi hasil literatur yang sudah kita dapat dengan mengkritisi hal tersebut. Nah, adapun kesalahan yang terjadi yaitu tidak mampu mengkritisi apa yang dibaca dengan baik, lalu kebingungan dalam menentukan mana bagian yang perlu kita kritisi dengan baik, lalu hasil kritisi tidak logis dan hanya mengcopy paste dari hasil penelitian literatur. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa literatur tersebut perlu kita komentari, tidak hanya kita memaparkan judul dan isinya saja, tapi kita harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil penelitian
sebelumnya dengan menggunakan argumentasi yang kuat dengan dukungan bukti-bukti dari beberapa sumber lainnya. Nah, kritik di sini itu tidak hanya kita membicarakan tentang kelemahan penelitian tersebut, tapi kita juga bisa membicarakan tentang kelebihan penelitian tersebut. Kemudian, agar kita tidak bingung dalam mengetahui bagian mana sih yang perlu kita kritisi, maka kita perlu membuat daftar pertanyaan apa yang perlu kita kritisi. Nah, hal itu dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi poin-poin mana yang akan kita kritisi. Nah, daftar pertanyaan itu contohnya adalah bagian ini, apakah perlu dipersingkat atau justru dihilangkan atau perlu dikembangkan. Kemudian, apakah metode yang telah disajikan pada penelitian tersebut sudah detail sehingga memungkinkan kita untuk mengikuti metodenya. Apakah metodenya sudah benar sesuai dengan beberapa penelitian lainnya sehingga kita bisa mengikuti metode tersebut. Nah, setelah itu kita bisa membaca keseluruhan dari artikel tersebut. Kita terus membaca beberapa kali agar kita tuh paham dari isi keseluruhan artikel tersebut. Kemudian kita dapat menganalisa dan mengkritik artikel tersebut dengan baik secara logis. Kemudian untuk yang ketiga yaitu identifikasi literatur, di mana kita itu melakukan identifikasi pada tema penelitian, kemudian kita mencari pola, terus mencari kesenjangan celah dari pembahasan literatur yang ada, di mana tujuannya itu kita mendapatkan suatu celah atau gap untuk penelitian beberapa literatur tersebut, serta kita menemukan suatu hal yang berbeda, hal yang unik, hal yang khas daripada penelitian yang pernah dilakukan, sehingga kita bisa menghindari tindakan kesamaan, bahkan plagiat atau mengulang penelitian yang sama yang akan kita lakukan. Nah, adapun kesalahan yang bisa terjadi yaitu kesalahan dalam menentukan gap penelitian, kemudian tidak mengembangkan ide penelitian yang belum ada dan tidak melakukan analisis dengan baik. Adapun solusi yang dapat digunakan yaitu kita harus menganalisis literatur yang sudah kita cari, membuat catatan dan memperhatikan hubungan antara bagian-bagian dari berbagai sumber, di mana dalam proses analisis ini kita mencari persamaan, kemudian mencari perbedaan yang ada dari beberapa literatur yang satunya dengan literatur yang lainnya, serta kita mencari alasan kenapa hal tersebut itu bisa terjadi dan bagaimana kaitannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dengan cara ini, kita itu dapat mengidentifikasi literatur tersebut dengan jauh lebih mudah. Dengan begitu, kita dapat mudah menginterpretasikan atau memberikan pandangan teori terhadap penelitian yang sebelumnya sudah ada. Sehingga kita akan lebih mudah juga dalam menyajikan teori penelitian kita, sehingga konteksnya berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, yang 4 yaitu membuat garis besar struktur dari sumber literatur, di mana kita itu akan menganalisis garis besar dari suatu literatur dengan cara membagi informasi yang ada dalam literatur tersebut menjadi bagian-bagian kecil, sehingga di situ akan terlihat hubungan yang jelas antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya yang ada dalam artikel tersebut. Nah, adapun permasalahan yang sering muncul yaitu kesalahan dalam mengelompokkan bagian-bagian kecil dalam literatur. Nah, solusinya yaitu kita membuat garis besar struktur literaturnya yang sudah kita cari. Kemudian kita perlu tahu dulu apa yang akan kita tekankan dari artikel literatur tersebut. Kemudian bagian-bagian kecil dari struktur tersebut kita kelompokkan berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan kronologis. Berarti kita harus mengelompokkan bagian kecil dari artikel berdasarkan yang lebih lama ke yang lebih baru. Kemudian misalnya berdasarkan tematik, berarti diatur
sedemikian rupa dari beberapa tema utama. Kemudian kalau berdasarkan metodologi, berarti kita membandingkan metode penelitian yang digunakan dari beberapa peneliti. Kemudian bisa juga berdasarkan kita menggunakan teori, yaitu membahas teori atau model atau metode yang berlawanan dari beberapa peneliti, sehingga kita dapat membuat garis besar struktur dari literatur tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kita membuat tulisan ulasan dari literatur. Nah, dalam menulis pendapat tentang poin-poin utama suatu sumber literatur yang sudah kita cari, kemudian kita menggabungkan ulasan tersebut dari beberapa sumber agar menjadi poin keseluruhan. Nah, adapun permasalahan yang sering muncul yaitu hanya menuliskan ulang saja tanpa dijelaskan kedudukan landasan teori tersebut terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Terus kemudian hanya mengcopy paste tanpa melakukan parafrase. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu kita harus mencatat dulu semua hasil identifikasi, hasil evaluasi, kemudian hasil ulasan dari sumber-sumber literatur yang ada. Tetapi di sini kita bukan membuat ringkasan dari literatur tersebut. Kita itu membuat hasil analisis secara kritis. Nah, adapun hal yang dapat kita tulis berupa persamaan atau perbedaan antar peneliti sebelumnya, kemudian penelitian mana yang dianya saling mendukung atau penelitian mana yang hasilnya bertentangan, kemudian apa hubungannya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan kita lakukan, kemudian apakah ada pertanyaan dari peneliti sebelumnya yang belum dijawab, serta apakah kita mendapatkan ide yang dapat kita kembangkan dari penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan penelitian kita. Sehingga dalam setiap paragraf yang tercipta dari tulisan tersebut dapat tergambar dengan jelas. Kemudian, setiap kali kita mengambil pernyataan dari suatu literatur, maka kita harus melakukan parafrase dengan mengungkapkan kembali suatu pernyataan dari literatur tersebut dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna yang sebenarnya. Nah, untuk melakukan parafrase kita harus memahami dulu secara keseluruhan pernyataan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi dari hasil analisis yang kita lakukan.